Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam. Kalau kita membahas tentang sumber daya alam, negara Indonesia terkenal akan kekayaan sumber daya alamnya. Mulai dari pakaian yang kita kenakan, makanan yang kita makan, air yang kita gunakan untuk mandi dan minum. Nah, semuanya itu berasal dari kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Baik, langsung saja kita bahas pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan semua potensi alam yang berada di bumi, baik berbentuk benda mati maupun berupa makhluk hidup, yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi, nilai dari sumber daya alam ini ditentukan atas kegunaannya bagi manusia. Oke, contoh. Lahan yang subur. Lahan yang subur memiliki potensi untuk dijadikan daerah perkebunan. Jadi, lahan perkebunan tersebut merupakan sumber daya alam yang bernilai tinggi. Oke, contoh lain. Hewan ternak. Hewan ternak seperti ayam merupakan sumber daya daging dan telur bagi manusia. Lanjut, pengelompokan sumber daya alam. A. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Yang pertama, sumber daya alam terbarukan. Sumber daya alam terbarukan dapat dibentuk kembali oleh alam. Pembaruan sumber daya alam bisa terjadi dengan dua cara, yaitu reproduksi dan siklus. Apa yang dimaksud dengan reproduksi? Reproduksi ini adalah jenis pembaruan yang terjadi pada sumber daya hayati. Ini karena hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak sehingga selalu bertambah jumlahnya. Namun, bila tidak dilestarikan, sumber daya hayati dapat punah. Berbagai spesies hewan dan tumbuhan yang punah tidak dapat dikembalikan lagi. Misalnya melalui pencemaran udara. Kenapa bisa terjadi pencemaran? Aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab seringkali menyebabkan kualitas dan keragaman sumber daya alam hayati menurun. Selanjutnya, sumber daya alam tidak terbarukan. Jumlah jenis sumber daya alam ini sangat terbatas. Hal ini karena tidak adanya penambahan jumlah serta proses pembentukannya memerlukan waktu ribuan hingga jutaan tahun. Contoh dari sumber daya alam tidak terbarukan yang pertama adalah barang tambang, gas alam, dan lain-lain. Selanjutnya, B. Sumber daya alam berdasarkan materinya. 1. Sumber daya alam organik, atau disebut juga dengan sumber daya alam hayati, adalah sumber daya alam yang materi pembentukannya berasal dari jasad hidup yang terdiri dari hewan dan tumbuhan. Contoh, pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam anorganik atau non-hayati adalah sumber daya alam yang materialnya berasal dari benda mati, yaitu berupa zat padat, cair, dan gas. Contohnya, tanah, batuan, minyak, dan lain-lain. Nah, jadi sumber daya alam berdasarkan materinya di sini sudah jelas ya. Kalau sumber daya alam organik itu berasal dari jasad hidup berupa hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam anorganik berasal dari benda mati berupa zat padat, cair, dan gas. Oke, selanjutnya
Sumber daya alam berdasarkan habitatnya. 1. Sumber daya alam terestris adalah sumber daya yang mempunyai hubungan dengan tanah sebagai tempat kegiatan manusia. Contoh, tanah dapat dijadikan bahan untuk industri, seperti pembuatan keramik, genteng, dan batu bata. Yang kedua, sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang ada hubungan dengan air. Contoh, danau, sungai, dan lain-lain. Jadi, antara sumber daya alam terestris dan sumber daya akuatik ini sudah jelas perbedaannya. Yang satu berhubungan dengan tanah, yang satu lagi berhubungan dengan air. D. Sumber daya alam berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan. 1. Sumber daya alam materi adalah sumber daya alam berbentuk materi. Contoh, mineral magnetit, hematit, limonit, dan lain-lain. Nah, jadi mineral-mineral ini dapat dilebur menjadi baja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti kerangka beton, bahan pembuatan kendaraan, dan alat rumah tangga. Yang kedua, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup. Contoh, hewan dan tumbuhan. Jadi, sumber daya alam berupa tumbuhan disebut dengan sumber daya nabati. Sedangkan sumber daya alam berupa hewan disebut sumber daya hewani. Jadi, kalau ditelusuri lebih jauh, sumber daya alam hayati juga dapat digolongkan sebagai sumber daya alam materi maupun sumber daya energi. Contohnya, makanan yang kita makan adalah materi. Tetapi, di dalam tubuh, makanan tersebut dicerna dan menghasilkan energi, sehingga manusia mampu bergerak dan bekerja. Selanjutnya, yang ketiga, sumber daya energi adalah sumber daya alam yang berguna menghasilkan energi. Contoh, bensin, solar, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Jadi, biasanya manusia menggunakan energi yang dihasilkan oleh pengolahan sumber daya alam ini untuk memasak, menggerakkan kendaraan, atau mesin industri. Yang keempat, sumber daya ruang adalah ruang atau tempat yang diperlukan manusia untuk melakukan aktivitas hidupnya. Semakin besar pertambahan jumlah penduduk, makin sulit diperoleh sumber daya ruang. Contoh, tempat tinggal, ruang kerja, dan lain-lain. 5. Sumber daya waktu. Keberadaan sumber daya waktu terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Contohnya, air sulit didapat pada musim kemarau, sehingga perkembangan tanaman pertanian menjadi terganggu. Oke, yang terakhir, sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai konsumsinya. 1. Sumber daya alam yang tidak cepat habis. Jadi, hal ini disebabkan nilai konsumsi terhadap benda-benda ini relatif kecil. Contoh samping itu, sumber daya alam jenis ini dapat dipakai secara berulang hingga tidak cepat habis. Contoh dari sumber daya alam yang tidak cepat habis adalah intan, batu permata, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam yang cepat habis.
Hal ini disebabkan karena nilai konsumsi terhadap benda-benda itu relatif tinggi. Di samping itu, sumber daya jenis ini umumnya sulit didaur ulang. Contoh, bensin, gas alam, dan lain-lain. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi yang sudah Umi sampaikan dapat dipahami dengan baik. Umi tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.